Pemirsa, pasca rujuk dengan Aldila Jelita, presenter beken Indra Bekti memilih untuk menjual rumah mewahnya. Bukan tanpa alasan Indra dan Dila menjual rumah tersebut. Apalagi rumah tersebut banyak menyimpan kenangan. Lantas apa yang membuat Indra menjual rumahnya itu? Benarkah karena kebutuhan ekonomi yang hingga kini masih belum stabil? Atau keduanya ingin mengubur kenangan pahit lantaran rumah tersebut menjadi saksi bisu terjadinya prahara rumah tangga hingga akhirnya mereka berpisah? Dalam proses, kalau misalnya mau, ya silakan, boleh, silakan. Rumah saya di sekitaran upper house ya namanya, Pondok Cabe, itu boleh. Pokoknya kamar mandinya canggih, itu itu tempat WC-nya bisa kebuka sendiri, terus bisa nyiram sendiri pakai remote. Keren banget lah pokoknya. Ya namanya juga kita punya kebutuhan, jadi ya kalau misalnya memang itu untuk kami bisa buat nabung lagi gitu, dari awal lagi semuanya gitu. Untuk saat ini sih alhamdulillah mensyukuri apa yang didapatkan saat ini di apartemen kita masih masih seru sih gitu. Jadi biar kita kompak ya dan ada waktu untuk ngobrol bareng segala macam. Kadang-kadang suka kalau di rumah gitu kan ya entah mereka ntar di atas, ntar kita di bawah gitu, ntar nggak ketemu gitu, satu rumah aja nggak ketemu. Jadi kita di pure apartemen gitu. Ya gitu kali ya, mungkin ya kalau misalnya apartemen yang kita tepatin kalau memang ntar kita merasa lama-lama jenuh juga sih mungkin ada ya gitu. Karena kan ya kotak gitu doang gitu kan ya, terus udah gitu ya hiburannya ya paling ya kita juga gitu kan ya, paling ada kolam renang tuh di situ, ada fitness center buat saya lah, bukan udah banget kan. Lama udah dijual? Iya, sekitar itu 3,5an lah, semuanya rumahnya bagus deh pokoknya, tapi nggak full furnish ya, kosong, tapi ya itu kamar mandinya tuh canggih, di kamar saya tuh canggih kamar mandinya. Sama isi-isinya? Oh iya ada kolam renang. Ya isi-isinya nggak, sebagian mungkin ada beberapa ya, tapi nggak banyak lah gitu. Isinya mah udah kita angkut-angkutin. Sejatinya, alasan dibalik keputusannya untuk menjual rumah tersebut ingin menciptakan suasana baru dan terbebas dari bayang-bayang masa lalu yang masih menggelayut. Maka dari itu, Indra dan keluarga kecilnya kini tinggal di sebuah apartemen. Meski terbilang kecil, namun mereka tetap menikmati. Apalagi Indra begitu merindu bisa bercengkrama bersama dengan Dila dan kedua anak-anaknya setelah beberapa bulan sempat berpisah. Saya si kakak Daphne kadang-kadang suka masih harus diteriakin. Kalau Abel udah agak lumayan sigap gitu ya, padahal adiknya gitu ya. Terus kadang-kadang si Abel suka nyuruh kakaknya, kakak tolong ini dong kak, ini gini. Ayo kak, itu bantuin adiknya gitu. Jadi ya kadang-kadang suka Abelnya juga yang suka kita teriakin juga. Jadi dua-duanya suka kena juga gitu, jadi adil ya gitu. Paling kalau misalnya udah kalau komplain itu kalau ayahnya yang kalau pulangnya agak malam gitu ya, terus ayah kemana aja sini gitu, aduh kita kan masih mau main-main nih gini. Terus misalnya aku lagi main handphone nggak perhatian sama mereka gitu ya, ayah taruh dulu dong gitu, misalnya di tempat makan gitu ya, ayah taruh dulu dong handphonenya, kan kita mau ngobrol gitu. Udah bisa protes gitu. Bangga banget. Dila tuh untuk anak-anak pun nggak manjain ya gitu. Jadi kalau bisa dia bisa kerjain sendiri atau bareng-bareng gitu ya, kenapa tidak gitu. Kayak misalnya cuci piring, terus kemudian kalau beres-beres gitu ya, nyapu-nyapu. Oh itu yang paling luar biasa sekali tuh kalau udah beresin kamar mereka sendiri gitu. Jadi kadang-kadang gantian gitu, kadang Abel beresin rapi-rapiin kasur gitu. Santar gantian, besoknya kakak Daphne gitu ya. Terus udah gitu nanti cuci piring, ntar yang ngelap siapa gitu tuh, mereka udah koordinasi gitu. Aku ngelihatnya yang ya Allah, anak udah pada gede-gede dan udah pada pinter-pinter ya, udah bisa mengkoordinir masing-masing tugasnya gitu. Karena Dila kecil pun juga dia seperti itu gitu ya, dengan keluarganya dan adik kakaknya. Aku pun juga kayak gitu. Dulu aku pun juga masih kecil ya, nyapu, ngepel di rumah, nyuci piring segala macem gitu. Jadi kita
tugasin ya supaya kita bisa mandiri, terus kemudian juga gak manja jadi anak gitu ya. Nah alhamdulillahnya sih anak-anakku semua pada untungnya bisa melakukannya dengan baik gitu ya. Ya kadang-kadang sih maksudnya mereka pengen juga kan bareng sama kita berdua gitu. Nah tapi kalau pas lagi kayak gini nih, kebetulan juga Dila ikut juga kan hari ini gitu. Terus ya kita minta mereka untuk standby di rumah dulu. Dan anak-anak untungnya alhamdulillah pada udah pintar-pintar ya. Kan udah kelas 6 sama kelas 4 SD gitu. Mereka di rumah pun ya udah nggak apa-apa sendiri, tapi tetap mereka kita kasih tahu harus apa gitu. Terus kita minta laporannya seperti apa, tolong foto kamu lagi apain segala macam. Kadang kita video call gitu, udah ngapain aja gitu misalnya. Jadi ya alhamdulillah sih anak-anak udah pada pintar-pintar jadi bisa dikasih tahu. Dan mereka pun juga ya paling bandelnya cuman kalau misalnya udah harusnya mandi, ya mereka nggak mandi gitu. Jadi kita pulang, mereka belum ngapa-ngapain gitu. Kadang-kadang itu yang bikin emosinya udah mulai tingkat tinggi kadang-kadang ke bunda aku gitu juga ya. Loh ini kok belum pada ngapa-ngapain, gimana sih gitu. Tapi ya udah habis itu mereka mandi, terus mereka bercengkrama deh habis itu sama kita gitu. Bendaran kebahagiaan terlihat di wajah Bekti. Ia seperti menemukan kebahagiaannya kembali setelah beberapa bulan hilang. Ia bisa bercengkrama dengan anak serta istri tercinta tanpa ada dinding sekat yang menghalangi. Ya, semua itu dilakukan Indra dan Dila tak lain untuk membuka lembaran baru. Dengan cara pindah rumah dan menempati apartemen itulah menjadi langkah kecil Indra untuk memperbaiki rumah yang sempat koyak. Betul sekali, kita udah nggak pakai ART karena kita sudah tinggal di sebuah apartemen gitu. Jadi ya kecil ruangannya gitu ya. Jadi bisa ngelihat, nggak usah kalau dulu kita tinggal di rumah gitu kan. Daphne, Abel di mana nih ya? Dia udah di bawah, ntar di atas, ntar di mana gitu kan nggak kelihatan. Kita harus teriak-teriak dulu nyari mereka. Kalau ini udah tinggal nggak usah teriak-teriak, lihat muka mereka udah tinggal kelebatan aja lewat kamar mereka, udah dari kamar kita kamar dia udah deket banget gitu, tinggal buka kita bisa lihat gitu mereka seperti apa kegiatannya ya. Jadi kita lebih ini ya karena kotak gitu doang ya gitu. Terus rasa lebih deket, lebih anget gitu. Anak-anak juga bisa curhat kapanpun dia mau gitu. Walaupun kadang-kadang kalau udah malam ya kita ke kamar sendiri masing-masing ya. Cuman mereka kan gampang ke kamar kita, tinggal belok ke kiri gitu udah kamar kita. Terus kan kita suka nggak kunci kan, kita buka juga, kita dalakin itu kamar sehingga mereka tinggal masuk terus ya bobo-boboan bareng kita gitu. Ya kadang kita gantian bobo-boboan di kamar mereka. Iya setuju semuanya. Jadi pun kita ke apartemen pun mereka juga ya happy juga ya gitu. Jadi ada suasana baru lagi gitu dan mereka senang malah bisa ketemu sama bapak ibunya di saat mereka butuhin itu ada gitu langsung. Jadi nggak perlu naik ke atas, naik ke bawah atau di mana kayak gitu. Teriak-teriak gitu. Kalau di situ kan tinggal ayah, bunda ngomong dah. Keduanya seperti tak ingin kembali menoleh ke belakang. Ada asa yang siap direngkuh untuk memperbaiki bahtera. Bahkan ketika gugatan cerai itu dilayangkan Dila, Bekti sempat mengutarakan niat untuk menjual rumahnya. Dan hasilnya akan dibagi dua. Dan kini, ketika keduanya sudah kembali bersatu, tak ada istilah bagi-bagi. Hasil penjualan bakal ia gunakan untuk usaha dan sebagainya untuk kebutuhan keluarga dan anak-anak. Sebelum pun udah mulai ada niatan untuk dijual sih sebenarnya gitu. Ya pastinya dengan bersama bahwa itu jadi milik bersama dan ya nanti pun hasil penjualannya pun juga kita tabung untuk bersama-sama gitu. Ya mungkin buat DP rumah kali ya. Berarti memang mau nuansa baru, iya, rumah baru lagi. Iya gitu. Ya, insya Allah mudah-mudahan kalau memang diberikan rezeki kita bisa ada rumah lagi gitu. Ya saat ini kita coba dirasain dulu deh kebersamaan kita ini di apartemen gitu. Bekti dan Dila tak ingin terjelembab dalam kungkungan masa lalu.
apalagi rujuknya Indra juga ditentang oleh keluarga Dila. Niat baik Indra yang ingin memperbaiki diri akhirnya mendapat kepercayaan kedua dari Dila. Kepercayaan itulah yang kini tak disia-siakan Indra, meski tentu saja itu semua tak semudah yang dibayangkan. Setelah kemarin pisah sementara itu ya, yang sebentar banget itu, alhamdulillah Allah menentukan lain bahwa kita memang tidak bisa dipisahkan. Kalau Allah nggak mau ya kan nggak mungkin bisa bersatu lagi. Insya Allah dikuatkan gitu untuk bisa menjalani kehidupan pernikahan yang kedua ini. Kali kedua, seperti lagunya Raisa. Kali kedua pada yang sama. Kesel sama Dila dan Bekti, kalau dia berbuat salah, duduk bareng hadapin di sini. Okay, I want to talk. Apa pertanyaan kamu? Jawab semuanya. Mungkin kita mohon maaf kalau ada yang salah dari kami. Mungkin insya Allah kita liburannya saat ini sama mertua sih gitu. Nanti insya Allah kalau misalnya bisa kita mau jalan-jalannya sekitar Bogor aja.